Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, setiap materi yang kita pelajari itu memiliki tujuan pembelajaran. Lalu apa sih tujuan pembelajaran materi kita pada pagi hari ini? Yang pertama, siswa dapat memahami nilai-nilai dari Pancasila. Yang kedua, siswa dapat mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu butir-butir pengamalan Pancasila. Sebelumnya, kita akan flashback dulu materi yang sudah kita pelajari. Pancasila itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, panca, itu berarti lima. Lalu sila, artinya prinsip atau asas. Jadi bisa diartikan Pancasila itu adalah 5 prinsip atau 5 asas. Pancasila bisa dimaknai sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu mempunyai ciri khas atau karakteristik sendiri sehingga ini yang membedakan dengan ideologi lain yang ada di dunia. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini disimbolkan oleh bintang berwarna emas ya, di mana bintang itu memiliki 5 sudut. 5 sudut ini mewakili agama-agama besar yang ada di Indonesia. Oke, akan kita bahas. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini udah jelas ya. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga masih berkaitan dengan sila yang kedua ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu, bahwa sila dalam Pancasila itu saling terkait dan berhubungan. Antara sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya saling berhubungan. Baik, berikutnya mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saling hormat menghormati dan bekerja sama itu sangat ditekankan, sangat dikedepankan. Berikutnya membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kerukunan itu harus selalu dipupuk ya. Berikutnya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Berikutnya, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, ini selalu dikembangkan di Indonesia. Nah, kemarin pada saat Hari Raya Natal umat Kristen ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh umat Islam kayak kemarin yang sudah diberitakan ya? Ada umat Muslim yang menjaga keamanan dan ketertiban di daerah sekitar gereja ya untuk pengamanan. Nah, itu menunjukkan bahwa di sini ada saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah. Gitu. Lalu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain ya. Tidak ada suatu paksaan. Jadi setiap orang tuh berhak untuk memilih dan meyakini ajaran agamanya masing-masing. Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini disimbolkan oleh rantai ya. Jadi rantai ini itu menggambarkan hubungan antar manusia yang tidak putus, saling terkait. Lalu apa aja sih nilai-nilainya? Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Udah jelas ya?
Berikutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Jadi semua orang tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama. Memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Tidak ada, kita tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara ya. Lalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Lalu mengembangkan sikap saling tenggang rasa atau tepa selira ya. Jadi tenggang rasa itu adalah menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain bisa melalui ucapan, perbuatan ya. Intinya mencintai dan menghargai sesama manusia, itu tenggang rasa. Lalu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi jangan semena-mena terhadap orang lain ya. Lalu berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Berikutnya mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, seperti misalnya kalau bangsa Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara yang ada di ASEAN atau negara-negara lain yang berada di luar ASEAN, gitu ya. Lalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan apa aja sih? Ada nilai kebenaran, nilai kebajikan, kedamaian, kasih sayang gitu ya, tanpa kekerasan ya. Itu masuk nilai-nilai kemanusiaan. Lalu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini masuk dalam sila kedua ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Apa aja sih contohnya kegiatan kemanusiaan? Contohnya seperti memberi bantuan nih kepada korban bencana alam. Misalkan kita donor darah, kita melakukan gotong royong, kita melakukan sedekah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kegiatan kemanusiaan. Berikutnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini disimbolkan oleh pohon beringin ya. Di mana pohon beringin ini melambangkan kekuatan dan keteduhan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia ya. Lalu apa aja sih nilai-nilainya? Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, intinya adalah menempatkan persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air. Berikutnya, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara harus bangga. Harus bangga, harus bersyukur kita bisa hidup di Indonesia. Lalu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena negara kita itu terdiri dari beragam suku, bangsa ya. Nah, itu harus selalu dijaga persatuan dan kesatuannya. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi harus tetap satu ya. Lalu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu nilai dari sila ketiga. Berikutnya adalah nilai-nilai dari sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan kepala banteng ya. Jadi kepala banteng itu melambangkan, banteng itu kan hidupnya kan senang berkelompok ya anak-anak. Nah, ini melambangkan masyarakat Indonesia yang suka berkumpul atau suka bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu apa aja sih nilai-nilai dari sila keempat? Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Tidak boleh ya. Berikutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Jadi musyawarah di sini harus selalu diutamakan.
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Berikutnya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi ketika musyawarah itu sudah mendapatkan suatu keputusan, maka itu harus dihormati dan dijunjung tinggi ya. Berikutnya di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi dalam suatu musyawarah itu kepentingan bersama itu selalu dikedepankan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Berikutnya dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi musyawarah yang sudah dibahas ya, lalu menghasilkan suatu keputusan itu dilaksanakan dengan baik. Lalu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil ya. Contohnya kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat kita yang duduk di Senayan ya, di gedung DPR MPR. Berikutnya adalah sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya. Padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia ya, yaitu pangan dan sandang. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar ini, masyarakat Indonesia dapat hidup makmur dan sejahtera. Nah, lalu apa aja sih nilai-nilai dari sila kelima? Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, jadi sama manusia itu harus bersikap adil ya. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti kalian misalkan sebagai seorang siswa ya, itu antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Apa aja hak kalian, apa aja kewajiban kalian itu harus seimbang ya. Harus semuanya dijalankan. Lalu menghormati hak orang lain. Ya, sesama siswa SMP 126 harus saling menghormati. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ya, tidak boleh ya. Melakukan hal-hal yang sifatnya pemerasan itu tidak boleh. Lalu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Misalkan nih, kalian tiap hari diberikan uang saku oleh orang tua kalian. Nah, itu lebih baik digunakan seefektif mungkin ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pemborosan. Lalu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, jadi hasil karya teman-teman kalian itu harus selalu dihargai ya. Lalu suka bekerja keras, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu adalah nilai-nilai dari sila kelima. Nah, ini adalah tugas keterampilan untuk mata pelajaran PPKN di bab 1. Jadi, anak-anak ini nanti membuat satu video ya, satu video. Dalam video itu nanti berisi perkenalan diri. Yang kedua, mempraktekkan sila dalam Pancasila, bebas memilih sila yang berapa. Sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bebas milih salah satu. Dipraktekkan ya. Yang berikutnya videonya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, tuh ya. Jadi kesimpulan untuk materi di pagi hari ini ya. Jadi Pancasila itu jangan hanya sekedar dihafalkan atau dilafalkan aja, tapi lebih dari itu yang penting adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di sini Bapak memberikan tugas kalian membuat video yang berisi mempraktekkan sila dalam Pancasila. Bagaimana sih kalian mempraktekkan sila dalam Pancasila? Kalian bebas bisa memilih salah satu sila dalam Pancasila tersebut. Gitu. Oke, itu aja yang Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Selalu Bapak sampaikan,
bahwa anak-anak harus selalu menjaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh. Kalau kalian sehat, kalian belajarnya juga enak ya. Oke, Bapak akhiri untuk pertemuan pagi ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.